Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Innahu sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus DKM Masjid Jami'ul Ittihad rahimakumullah, para orang tua, para sesepuh, para asatidz, para hujjaj yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman, Islam, ihsan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongan dari Nabi Muhammad baik saat ini ataupun nanti ketika di padang mahsyar. Saat itu syafaat Nabi Muhammad berlaku untuk umatnya. Alangkah sedihnya, alangkah merananya, alangkah kita dalam kondisi kesulitan saat itu kalau tidak ditolong oleh Nabi Muhammad, tidak diberikan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad. Lalu kita memanggil Rasulullah, ya Rasul, isfa' lana, tolong kami ya Rasulullah. Tapi Nabi nyuekin, enggak dikenal sama Rasulullah karena dulu semasa hidup di alam dunia tidak mengindahkan daripada perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah, kita sudah di 10 akhir bulan Rajab. Berarti kurang lebih ya 1 bulan lebih. Ya berapa hari kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah Rajab itu Sya'ban. Rajab artinya adalah at-tarji, artinya kemuliaan, kata Imam Ar-Razi. Jadi Rajab itu artinya at-tarji, kemuliaan. Karena memang di bulan Rajab itu bulan penuh dengan kemuliaan.
Di bulan Rajab ada peristiwa yang bersejarah, yakni di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Apa tujuan Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan? Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah perintah sholat 5 waktu, yang dulunya 50 waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kondisi keimanan umat Nabi Muhammad, fisik umat Nabi Muhammad. Maka dengan kasih sayangnya Allah, itu pun melalui permohonan Rasulullah di hadapan Allah untuk minta dikurangin dari 50 menjadi 5 waktu. Itu pun dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang 5 waktu ini pun masih berat, kecuali orang yang benar-benar khusyuk, orang yang benar-benar yakin dengan janji Allah. Maka insya Allah orang yang senantiasa beriman kepada Allah, berharap rahmat dan ridhonya Allah, setiap Allah perintahkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Karena sesungguhnya di dalam ketaatan itu ada kemuliaan dari Allah untuk hambanya. Setiap perintah dari Allah berupa kewajiban, maka di situ ada kebaikan, ada keridhaan dari Allah, ada balasan dari Allah. Setiap orang sholat ada balasan kebaikan, setiap orang saum ada balasan kebaikan, setiap orang zakat, infak, sedekah ada balasan kebaikan, setiap haji umroh ada balasan kebaikan. Di antaranya barang siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, Allah akan memberikan pahala 27 derajat. Ya, 27 derajat, dan ini tidak bisa diganti sholat jamaah yang tertinggal ya dengan sholat munfarid sendirian. Kalau seandainya kita tidak sholat berjamaah sholat isya, kalau sholat berjamaah sholat isya 27 derajat, karena saking kita pengen dapat 27, dikerjakan 27 kali di rumah sholat isyanya. Seandainya itu pun tidak bisa menutupi keutamaan bila dibandingkan dengan berjamaahnya itu, tidak bisa. Itu kata sahabat Ali seperti itu. Dulu ada orang ketinggalan sholat berjamaah, lalu sahabat itu melakukan sholat 27 kali. Kata sahabat Ali, tidak bisa diganti seperti itu, karena memang sholat berjamaah ini beda. Dari setiap langkahnya saja sudah penggugur dosa. Datangnya kita ke masjid mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Makanya masuk masjid doanya Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, pintu-pintu kasih sayang. Keluarnya abwaaba fadlik, pintu-pintu kemuliaan atau keberkahan. Ya, kemuliaan. Jadi dapat rahmatnya Allah, dapat kemuliaan dari Allah, dan ini tidak diberikan kepada orang yang tidak datang ke masjid. Makanya ada seorang ulama ya, dari Pakistan, jamaah rahimakumullah, namanya Syekh Tariq. Kata Syekh Tariq menyampaikan, kalau seandainya di setiap masjid dimanapun di dunia ini, di bumi ini, sholat subuhnya sama ramainya seperti sholat Jumat, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dia pasti akan gentar dengan melihat persatuan umat Islam. Kata Syekh Tariq ya, dari Pakistan. Jadi jemaah rahimakumullah, artinya apa? Kita lihat bagaimana makmurnya suatu lingkungan, suburnya keimanan umat Nabi Muhammad. Jika sholat subuhnya itu sudah ramai seperti Jumat, maka bisa dipastikan lingkungan itu benar-benar menghidupkan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dipastikan akan ditakuti, disegani oleh orang-orang di luar Islam. Karena sholat yang paling berat dan paling besar pahalanya adalah subuh. Nah, cuman kita lihat yang rahimahumullah, karena saking pahalanya besar,
dan sholatnya juga berat kata Nabi, ya subuh bisa dihitung hadirin. Kalau sholat maghrib bisa jadi 4 saf 5 saf ke belakang, ya bahkan bisa jadi penuh. Tapi kalau subuh bisa jadi hanya 2-3, ya selebihnya di rumah. Ya, padahal kalau kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah yang berat aja kita bisa, apalagi yang ringan secara logikanya. Makanya pertahankan itu yang namanya sholat subuh berjamaah. Ini suatu keistimewaan dari Allah, karena khusus yang rahimakumullah ada sholat yang disaksikan oleh para malaikat Allah adalah sholat subuh. Itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Apalagi qobliyahnya kita kerjakan sebelum subuh, sholat fajarnya atau qobliyahnya. Maka kalau kita rutin setiap sebelum subuh melakukan 2 rakaat, maka Allah akan memberikan pahala khairum minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Berarti kita sudah dikayakan oleh Allah di akhirat. Bisa bayangin Pak, kalau setiap pagi kita dapat qobliyah subuh, insya Allah nanti di akhirat kekayaan itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya abdi, wahai hambaku, ta'al sini. Lihat, itu sudah aku simpan pahala buatmu, kekayaan yang luar biasa di akhirat sebagai balasan ketika engkau menjaga sholat qobliyah subuh. Jadi jamaah rahimahullah, dawamkan istiqomahkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya yang namanya sholat, itu Nabi dimi'rajkan ke langit. Kalau perintah puasa itu cukup, Allah turunkan wahyunya ke bumi. Perintah zakat cukup, Allah turunkan ke bumi. Perintah haji umrah Allah turunkan ke bumi. Tapi ketika perintah sholat Allah panggil itu Rasulullah SAW langsung berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi pun menerima perintah sholatnya dari langit. Lalu dibawa itu turun ke bumi. Perjalanan Isra Mi'raj itu memakan hanya 1 malam. Ba'da Isya, sebelum subuh Nabi sudah ada di rumah. Makanya perjalanan yang spektakuler hadirin, nggak masuk logika. Ya, peneliti ilmiah juga ilmuwan nggak bakal ada yang tahu, nggak bakal paham, nggak bakal kejangkau itu akalnya. Perjalanan langit pertama jamaah sampai langit ke-7 itu berapa? Ya, perjalanan. Ya, memakan waktu berhari, berminggu, berbulan bisa jadi hadirin. Tapi cukup 1 malam. Itu pun Nabi melalui Isra dulu. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan kurang lebih kalau naik unta atau kuda 30 sampai 40 hari. 1 perjalanan. Kalau bolak-balik berarti 2 bulan. Jauh kan? Tapi Nabi beliau sampai ke Masjidil Aqsa tidak pakai lama-lama, karena beliau disiapkan oleh Allah pakai kendaraan yang namanya buruk. Buruk itu kendaraan yang paling cepat, dan itu kendaraan surga nanti. Dalam suatu riwayat, bagi orang yang nanti berada dalam surganya Allah, dia akan diizinkan oleh Allah mengalami untuk menikmati kendaraan yang pernah Rasulullah nikmati, yaitu kendaraan buruk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya sholat? 1, orang yang menjaga sholat akan dijaga hidayahnya oleh Allah, karena dalam sholat itu sendiri kita minta ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu doa kita dalam sholat, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bagaimana tidak dapat hidayah? Orang kita sudah minta sama Allah minimal 17 kali minta hidayah, dan itu wajib hadirin. Minta hidayah 17 kali sehari semalam itu wajib, karena sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka minta hidayah itu hukumnya wajib.
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa merekanya? Mufassir beliau, para ahli tafsir menjelaskan ulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah minan nabiyyin, para nabi, para rasulnya Allah, para orang-orang yang mati syahid, para siddiqin, orang-orang yang benar, para salihin, orang-orang yang berbuat baik. Maka 4 hadirin, nabi, syuhada, siddiqin, salihin. Nah, paling tidak kita yang keempat, paling tidak kita nyangkut yang keempat, minas salihin, orang-orang yang baik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang salihin ini termasuk orang yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad ketika beliau ada di langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, keselamatan hanya untuk engkau wahai Muhammad. Tapi Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, keselamatan bagi kami juga orang-orang yang baik. Termasuk umatnya ini didoakan oleh Nabi Muhammad di saat beliau melakukan mi'raj di langit. Itu bentuk sayangnya hadirin Rasulullah kepada kita, Pak. Itu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi cintanya kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Makanya dulu ada sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kami ini termasuk orang yang dicintai olehmu ya Rasulullah? Betul, engkau termasuk orang yang beruntung, orang yang dicintai juga olehku. Kalau engkau beruntung, pantas engkau melihat aku. Tapi ada nanti di akhir zaman umatku yang belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung bagi orang yang mereka tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Itulah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merindukan baginda Nabi Muhammad. Di saat kita bersolawat Allahumma salli ala Muhammad, ya, rasakan, bayangkan bahwa kita ini sedang bersolawat di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa sekali di saat kita berada di kota Madinah, di saat masuk di Raudhah, lalu melintasi jamaah rahimakumullah di makam Nabi Muhammad di sebelah kiri. Karena kita keluar jamaah rahimakumullah setelah melakukan sholat sunnah ya, di Raudhah, ya, di Masjid Nabawi di situ. Maka kita lakukan sholat sunnah di situ hadirin. Itu ada tempat-tempat mustajab di situ. Di antaranya, ya, kalau kita bisa, alhamdulillah diizinkan oleh Allah, karena memang laskarnya di sana luar biasa hadirin. Laskar selalu lihat kita, Pak. Ya, nah itu di situ nggak boleh bawa HP hadirin. Nanti diambil itu sama laskar. Apalagi selfie dekat mimbar, ya kan, dekat pengimaman. Itu tidak diperkenankan oleh laskar. Haram. Nah. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, manfaatkan ketika di Masjid Nabawi, lalu masuk di tempat karpet yang hijau, ini khusus karpetnya hijau. Itu di situ kita salat sunnah, silakan sebanyak-banyaknya, minimal 2 rakaat. Lalu kalau bisa, alhamdulillah di situ ada ya pengimaman yang kecil hadirin. Kalau bisa boleh kita lakukan salat di situ. Itu adalah tempat yang mustajab doa. Lalu di bawah mimbar itu ada, di situ pun tempat mustajab. Paling tidak ada di karpet yang hijau itu.
itu adalah tempat yang mustajab. Silakan berdoa sebanyak-banyaknya di hadapan Allah. Luapkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, alhamdulillah kita termasuk orang yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, dipanggil oleh Allah, bisa hadir menziarahi makamnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di saat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tidak ada kecuali kita terus berlinang air mata bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjaga salat dia akan dapat hidayah, karena memang dalam salat itu ada permohonan ihdinas shiratal mustaqim. Lalu yang kedua, orang yang menjaga salat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya orang yang menjaga salat dengan baik, dunia maupun akhirat. Makanya kenapa hadirin jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya Allah pun mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat, menjaga salat. Dan ketika kita memerintahkan kepada anak kita, maka senantiasa berlaku sabarlah untuk mengajak. Karena memang tadi sholat itu berat kata Allah. Maka dilatihlah anak kita dari sejak dini. Dalam hadis Nabi Muhammad itu dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Coba dibiasakan tuh 3 tahun. Nanti kalau udah 10 tahun jemaah rahimakumullah, insya Allah nanti kesananya udah akan terbiasa. Dari sejak dini, dari mulai habis khitan, dari masuk SD kan 7 tahun, 8 tahun, 9, 10 tahun ya, antara kelas 4 itu udah kudu kita Pak. Kita kudu tegas melihat anak kita jamaah rahimakumullah. Bayangkan ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini investasi kita dari Allah buat kita. Kalau anak kita sholat, kita pun dapat jariah kebaikan dari anak cucu kita hadirin. Kalau yang udah balik itu pahalanya buat anak kita. Tapi yang belum balik kata ulama, maka pahalanya buat kita yang nyuruh anak-anak kita ini untuk menegakkan sholat. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya ketika Rasulullah melakukan ya sholat, kadang-kala cucunya tuh di belakang Pak pada gendut tadi. Dan Rasul nggak marah. Dan itu nggak membatalkan sholat ketika mungkin kita agak sedikit gerak gitu kan. Lalu memindahkan cucunya, kalau mungkin di depannya kita boleh geser sedikit 1 langkah sebelah sini biar tidak kesujudan kita boleh. Jadi yang penting biasakan anak kita ini ngelihat bagaimana orang tuanya sedang melakukan ibadah, supaya nanti membekas pada memori anak ini untuk ingin ikut bagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, boleh jamaah rahimakumullah anak kita yang udah usia 6, 7 tahun bawa ke masjid nanti. Bawa ke masjid ya, dilatih bagaimana supaya ya terbiasa untuk melakukan sholat. Memang aturannya kalau kita sholat berjamaah, terutama di sini bapak-bapak, ya baru remaja, baru anak-anak di belakang. Nah, di belakang ini kalau bisa ada yang ngawasin anak-anak. Jangan sampai los hadirin. Yang dikhawatirkan begitu. Di belakang bocah pada canda, ini juga merusak konsentrasi hadirin. Ya, bagi anak-anak gimana yang kecil-kecil? Nah, kita nih harus benar-benar nih pesennya sama anak kita yang kecil. Ya kan, anak kecil. Nanti kalau sholat jangan kemana-mana. Ya, yang usia 3 tahun, 4 tahun Pak, kalau mau bawa cucu kita tolong pesenin Pak. Sebab ini kejadian, ini kisah nyata hadirin. Saya mau ceramah maghrib, sholat maghrib, pas jadi imam. Sholat berjamaah sholat maghrib, ada anak kecil usia 3 tahun setengah hadirin ke depan Pak. Ke depan mau ngambil tongkat hadirin, ngambil tongkat depan saya, diputer-puterin depan saya. Iya, untung saya alhamdulillah udah siap-siap Pak, jaga-jaga pasang besi-besi. Allahu Akbar. Tapi batin saya ngebayangin tuh, gimana waktu saya ruku, ini bocah nekat gebuk kepala saya beletok, iya kan, ini repot terusannya. Jadi dia di dalam hati saya ini minta sama Allah, aman ya Allah subhanahu rabbiyal azim. Ya, ini bocah tanggung jawab yang bawa hadirin.
Alhamdulillah selamat sampai assalamualaikum 3 rakaat salat maghrib. Itu bocah dijaga sama Allah. Alhamdulillah megang tongkat doang Pak, balik lagi ke belakang. Aman kata saya. Saya udah ngebayangin Pak, itu udah merusak fokus konsentrasi. Cuman dimaafu sama Allah kondisi hadirin. Nah, baru saya ingetin tuh lagi lagi ceramah. Kata saya mohon maaf yang bawa anak-anak bapak tolong dijaga. Ini tahu sendiri kan bapak anak bapak ke depan. Itu gimana kalau saya digebuk pakai tadi tuh? Apa gak cerita? Ya Allah. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan bawa anak kita ke depan ya, ke masjid, latih dan biasakan. Sampai dalam hadisnya kalau udah usia 10 tahun anak kita belum sholat, pukul. Tapi pukulnya jamaah rahimakumullah jangan yang rawan, jangan menyakitkan fisik anak. Ya, sampai mukanya ditampar jangan hadirin. Ya, kalau kata orang yang psikologi itu bagian telapak kaki aja yang aman. Ya, telapak kaki itu yang lebih aman atau telapak tangan. Jangan dicubit keras-keras, apalagi dipukul hadirin pakai kekerasan. Nah, artinya di situ berikan pukulan mengenai tentang pendidikan supaya anak ini benar-benar jelas. Anak ini ada rasa takut gitu. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, sampai Rasulullah begitu menekankan usia 10 tahun jangan sampai anak kita nggak sholat. Ya, karena itu berpengaruh hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita dari sejak dini dilatih membiasakan sholat, maka alhamdulillah ini nanti anak sampai menginjak remaja, dewasa sampai tua pun sudah terbiasa itu yang namanya ibadah sholat. Kalau dari sejak kecil anak kita dilatih untuk berjamaah, suatu saat mungkin mohon maaf kita enggak melakukan jamaahnya pun, anak kita di rumah karena sudah biasa jamaah, insya Allah dengan sendirinya akan izin kepada bundanya, bunda saya mau sholat berjamaah, ya kayak ayah sholat jamaah. Kebetulan ayahnya enggak ada, tetap saya ke jamaah, bunda izinkan saya ke masjid, karena udah biasa hadirin. Kalau sudah alhamdulillah anak kita berhasil dididik 5 waktu, mulai meningkat yang rahimakumullah, ajarkan anak kita di pagi hari kalau ada waktu di hari libur. Kalau SD hari Sabtu, Ahad libur, maka coba ya ajarkan anak kita di pagi hari jam 7 atau setengah 8, jam 8 atau maksimal sebelum masuk waktu zuhur jam 11. Lakukan sholat duha. Dilatih dari sejak dini anak kita membiasakan sholat duha minimal 4 rakaat. Kalau dalam riwayat itu hadirin 2 rakaat boleh, tapi kalau bisa jangan 2 rakaat banget lah, tambah 4 rakaat paling tidak. Kalau 2 masih kategorinya pelit Pak. Ya, jangan 2 rakaat banget, tambah 4 rakaat lah paling tidak. Nanti Bapak bisa bayangin, Ibu bisa bayangin. Orang yang menjaga sholat duha rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperoleh rezeki yang tidak diduga-duga, minimal kita dapat keutamaan rezeki amal soleh. Tambahnya iman, tambahnya amal kebaikan, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah. Lakukan sholat duha. Makanya kalau di SD itu jamaah rahimahullah itu mesti akan ya terbiasa tuh. Ya guru melatih anak-anak didiknya sebelum masuk kelas jam 7:30 sholat duha. Lalu murojaah. Ini ada amalan hadirin, mudah-mudahan insyaallah kita amalkan. Jadi habis sholat duha baca Bapak ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id, ya doa yang biasa dibaca di hari Jumat. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadid ya Fa'alu lima yurid. Atau paling singkatnya ya Ghani ya Hamid aghnini bi halalikan haramik wa min fadlik an man siwa. Boleh panjangnya, boleh pendeknya. Baca doa itu. Ama baca surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Dibaca hadirin. Kata ulama, setiap habis duha kalau kita enggak ada kegiatan, duduk minta sama Allah wasilah kita baca surah Ad-Duha 40 kali. Insyaallah di antaranya Allah akan mudahkan segala urusannya. Kalau kita nggak ada kegiatan, sambil kita pegang tasbih, baca wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala, paling kurang lebih 1 jam.
Ya kalau udah lancar paling 30 menit. Ad-duha itu dibaca 40 kali hadirin. Apa keutamaannya? Jelas orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya aja 10 kebaikan hadirin. Ya kalau kita baca ya ad-duha sampai selesai berkali-kali, subhanallah, bisa kita bayangkan berapa pahala yang Allah berikan. Minimal pahala nggak bakal hilang. Al-Quran kita baca itu dapat pahala dari Allah, dapat rahmat dari Allah, yang membacanya dapat ampunan dari Allah, dan dapat keutamaan tadi. Silahkan baca hadirin. Kalau nggak kita dapat, nanti anak kita yang dapat kemudahan dari Allah, cucu kita yang dapat. Jadi sebenarnya jemaah rahimakumullah, kalau kata guru saya, ini keberhasilan kita saat ini sebenarnya itu amalan-amalan dulu orang tua kita. Yang dulu orang tua kita mendawamkan saum Senin Kamis itu Pak ngaruh buat anak cucu sebenarnya. Kebaikannya, keberkahannya itu buat anak cucu kita. Kalau kita alhamdulillah nerima keberkahan itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum kita dapat, belum kita rasakan itu apa yang kita minta, jangan kecil hati. Karena makna ud'uni astajib lakum itu fi'il mudhari. Kata kerja sekarang dan yang akan datang. Berarti kalau belum dikasih saat ini, yang akan datang bakal dikasih sama Allah. Makanya bentuk kita, mohon maaf, bakti kita terhadap orang tua, di samping mendoakan setiap habis sholat. Lalu juga kalau ada rezeki, niatkan, ya Allah, saya ada rezeki sedekah ini pahalanya buat